Welcome to our channel. Memburuknya hubungan Rusia dan Ukraina serta kesenjangan Rusia dan Barat, terutama NATO, sejauh ini tak menemui ujung. Upaya diplomasi tidak berjalan dengan baik. Sejalan dengan itu, tuduhan Ukraina terhadap Rusia yang menggunakan senjata kimia membuat situasi menemui babak ketegangan baru. Sementara Rusia membantah hal tersebut, AS dan Inggris telah bergerak untuk menyelidiki. Jika itu benar, maka NATO akan bertindak. Dalam rangka mengurai rumitnya situasi yang terjadi, kali ini Data Fakta akan hadir dalam pembahasan bagaimana Rusia melihat NATO dan memahami ketidaksukaan Vladimir Putin terhadap organisasi aliansi militer tersebut. Bagaimana Rusia memandang NATO? Berbagai sumber menyebut bahwa NATO didirikan pasca perang di Eropa dan bertujuan untuk melawan ancaman ekspansi Rusia yang saat itu masih berbentuk Uni Soviet. Pada tahun 1955, Soviet Rusia merespons NATO dengan membuat aliansi militernya sendiri yang disebut Pakta Warsawa. Namun setelah keruntuhan Uni Soviet pada tahun 1991, sejumlah anggota aliansi militer yang terdiri atas negara-negara komunis Eropa Timur tersebut beralih menjadi anggota NATO. Kini, NATO memiliki 30 anggota. Menjawab bagaimana Rusia melihat NATO akan membantu menjelaskan krisis saat ini. Dan karena lembaga politik Rusia melihat NATO dengan cara beragam, maka klaim ini hanya didasarkan pada pandangan Putin. Pertama, sementara NATO dan Barat melihat NATO sebagai fakta pertahanan bersama, maka Rusia tidak menganggap NATO sebagai aliansi pertahanan murni. Kedua, Rusia tidak melihat NATO sebagai aliansi militer eksklusif, melainkan melihatnya sebagai proyek politik dan budaya. Ketiga, Rusia melihat NATO bukan sebagai fenomena pasca Perang Dunia Kedua, tetapi kehadirannya ada sebagai lanjutan dari kebijakan luar negeri anti-Rusia yang dimulai pada awal abad ke-17. Melalui web resminya, NATO mengumumkan tujuan berdirinya dalam sejumlah poin. Pertama, untuk menghalangi ekspansionisme Uni Soviet. Kedua, mencegah kebangkitan militerisme sayap kanan di Eropa melalui kehadiran Amerika Utara yang kuat di benua itu. Dan ketiga, mendorong integrasi politik Eropa. NATO tidak sepenuhnya hanya bertahan. Ketika Uni Soviet dan Pakta Warsawa runtuh awal tahun 1991, NATO seakan kehilangan musuh dan legitimasi awalnya. Hilangnya kendali Moskow atas Eropa Tengah dan Timur turut menandakan hilangnya sebagian besar ancaman militer sebelumnya. Hal ini lantas membuat sejumlah orang mempertanyakan perlunya mempertahankan NATO sebagai organisasi militer. Hingga akhirnya kejadian ini menciptakan kebutuhan dan peluang bagi NATO untuk diubah menjadi aliansi yang lebih politis. Ini ditunjukkan untuk menjaga stabilitas internasional di Eropa. Orientasi baru tersebut pada akhirnya membawa fungsi dan tujuan mereka ke arah kerangka kerjasama antara Eropa dan AS dalam masalah-masalah pertahanan dan keamanan. Dari sini, tantangan baru yang dihadapi NATO bukan lagi ancaman dari Uni Soviet, melainkan terorisme, senjata pembunuh massal, dan ancaman dari negara-negara yang dilanda kekacauan. Nah, untuk menghadapi tugas-tugas baru NATO ini, NATO sebagaimana dilansir melalui Kompas, ingin bekerja sama erat dengan Uni Eropa dan PBB. Di sisi lain, ketika NATO menyebut diri mereka sebagai aliansi defensif, sindiran justru datang dari Presiden Vladimir Putin. Sebab menurut dia, klaim sebagai aliansi damai dan defensif untuk menenangkan Rusia berbanding terbalik dengan contoh negara-negara Timur Tengah yang hancur akibat diinvasi aliansi tersebut. Putin mengemukakan beberapa negara Afrika dan Asia juga pernah diintervensi secara militer oleh NATO. Terkait itu, NATO memang memiliki sejarah keterlibatan dalam konflik yang tidak benar-benar melibatkan anggotanya, di mana kasus yang paling sering dikutip oleh Rusia adalah Kosovo dan Libya. NATO dan Kosovo. Pertama-tama kita akan membahas Kosovo, di mana NATO melakukan intervensi ke kawasan ini pada tahun 1999. Saat itu hubungan Rusia-AS sudah menemui titik terendah, terutama setelah pemilihan mantan agen KGB sebagai Perdana Menteri Rusia pada September 1998 dan pengeboman AS di Irak 3 bulan setelahnya.
Irak dan Rusia adalah sekutu dan Amerika gagal memberitahu Rusia sebelumnya. Ketegangan tak terhindarkan, sebagian karena Amerika dan Rusia tidak setuju, selebihnya karena NATO baru saja menerima Polandia, Hungaria, dan Republik Ceko pada Maret 1999 untuk bergabung. Sebagaimana diketahui, kesemuanya merupakan mantan anggota Pakta Warsawa. Di waktu yang bersamaan, NATO juga memulai kampanye pengeboman di Yugoslavia melawan tentara Serbia. Agresi dilakukan ke Yugoslavia selama 78 hari dengan dalih melindungi warga sipil dari kekejaman pasukan Serbia selama pemberontakan etnis Albania di Kosovo. Alhasil, negara yang sudah berdiri 85 tahun itu bubar di tahun 2003 dan menjadi 7 negara baru, termasuk Serbia. Serangan dengan nama sandi Operasi Pasukan Sekutu bagaimanapun telah menyebabkan banyak korban sipil dan perpindahan sekitar 200-an ribu etnis Serbia dari Kosovo. Puluhan sekolah dan lebih dari 20 rumah sakit hancur di tengah intervensi kemanusiaan dan sekitar 40 ribu rumah rusak. Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan dari Serbia pada tahun 2008 dengan dukungan dari Barat. NATO dan Libya. Sementara itu, intervensi NATO terhadap Libya terjadi pada Maret tahun 2011, tepatnya ketika para pemberontak Libya menuntut Gaddafi segera mundur dari kekuasaannya. Namun, peristiwa yang diusung secara damai tersebut ditanggapi Gaddafi dengan cara kekerasan militer. Tak ayal, perang sipil Libya pecah dan pada akhirnya menghadirkan celah bagi NATO untuk masuk dan melakukan intervensi. Berdasarkan hukum resolusi tahun 1970 dan resolusi 1973 bab 7 Piagam PBB pasal 39, 41 dan 42, Dewan Keamanan memberi otoritas kepada NATO untuk melakukan intervensi dengan penggunaan kekuatan militer. Kekayaan minyak Libya yang melimpah ruah merupakan daya tarik tersendiri. Sekaligus, ini dianggap sebagai faktor penting bagi Barat mengapa mereka terlibat dalam intervensi terhadap Libya. Akhirnya, keterlibatan NATO dalam kerjasamanya dengan para pemberontak Libya menghasilkan perubahan kekuasaan. Ya, Libya berhasil menggulingkan Gaddafi yang berkuasa selama 42 tahun. Disebutkan bahwa tindakan NATO terhadap Libya didukung oleh Liga Arab, yang mana melibatkan 14 anggota koalisi serta Komisi Penyelidikan Internasional. Sehingga di satu sisi, langkah NATO diklaim tidak termasuk dalam pelanggaran hukum internasional. Namun di sisi lain, Rusia tidak pernah menyetujui ketika NATO menyebut aksi mereka sebagai misi kemanusiaan. NATO adalah proyek politik dan kebudayaan. Alasan berikutnya mengapa Rusia enggan terhadap NATO karena Putin melihat NATO sebagai proyek politik dan kebudayaan. Singkatnya, Putin percaya bahwa merapat ke NATO akan membuat Ukraina secara politik dan kebudayaan lebih condong ke Barat. Padahal ia meyakini bahwa Rusia dan Ukraina adalah satu jika dilihat dari sejarah panjang di belakangnya. Sehingga ia berpendapat bahwa Barat telah merusak Ukraina dan menariknya keluar dari orbit Rusia melalui perubahan identitas yang dipaksakan. Seperti yang diketahui, situs NATO menyebut bahwa mereka masih membuka pintu bagi negara Eropa untuk bergabung, di mana langkah pertama yang harus ditempuh adalah mengikuti prinsip demokratis dalam pemerintahan serta bersedia berkomitmen untuk berkontribusi dalam keamanan Atlantik Utara. Keharusan negara-negara anggota untuk berkomitmen pada apa yang disebut cita-cita demokrasi budaya Barat serta kebebasan individu dan supremasi hukum itulah yang dianggap sebagai ancaman terhadap kehancuran budaya politik oleh Putin. Pada dasarnya, sebagian besar Barat melihat NATO sebagai penjaga perdamaian untuk mencegah terulangnya kejadian Perang Dunia. Dan bagaimanapun, klaim Putin terhadap NATO adalah sebuah pandangan atas kelanjutan dari proyek anti-Rusia. Demikianlah ulasan singkat mengenai alasan Vladimir Putin bersikap anti terhadap NATO. Bagaimana kalian memandang hubungan dari kedua kubu ini? Menurut kalian, jalan tengah seperti apa yang bisa ditempuh untuk sebuah perdamaian?